Oke, baik. Ya, sebelum kita mulai, ya, saya persilahkan dulu untuk teman-teman yang sudah hadir untuk unmute dulu, memute ini ya, memute audionya biar nanti acara kita berjalan dengan lancar, tidak ada suara-suara yang mengganggu yang tidak kita inginkan ya. Boleh di mute dulu audionya, terus videonya silahkan dibuka ya, biar kita saling tahu nih siapa saja yang hadir pada malam hari ini, dan juga untuk menghargai bintang tamu kita ya, yang sudah kita undang jauh-jauh dari Maroko. Jadi silakan teman-teman untuk membuka videonya. Baik teman-teman, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiah Darojah ya. Mungkin teman-teman sudah melihat iklan ya, iklan promo ataupun undangan dari Permata Hati untuk teman-teman semua lah. Saya ada gambarnya di situ yang akan membawakan acara kita pada malam hari ini ya. Malam hari ini tema acara kita adalah menjemput buah hati ya, kisah nyata pejuang garis 2 ya, yang sudah kita undang Mbak Ima Zahra yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Nah teman-teman, acara kita namai sebagai Coffee for Change ya. Kita acaranya santai aja, ngobrol-ngobrol gitu ya, tentang kita akan belajar kepada seseorang yang sudah mengubah dirinya ya, yang sudah melakukan perubahan untuk dirinya sendiri, utamanya ya, yang mungkin juga sudah membantu orang-orang lain untuk mengubah hidupnya orang-orang juga. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita mengundang narasumber kita pada malam hari ini, kita memiliki suatu insight ya, sebuah inspirasi untuk kita masing-masing ya, bagaimana seorang bintang tamu kita melakukan sebuah perubahan ya. Mungkin di antara kita ada yang sama-sama menanti buah hatinya itu tidak mudah ya, panjang waktunya ya, butuh telah mengeluarkan kesabaran ya, baik lahir maupun batin gitu ya, baik materi maupun non materi gitu. Mungkin di antara kita ada yang mengalaminya, ataupun mungkin teman-teman sudah punya putra sebenarnya, sudah punya putra putri tetapi ingin hadir di malam hari ini, ya tidak apa-apa. Ya, karena Permata Hati memang awalnya bentuk itu untuk perempuan-perempuan para pejuang garis 2 ya, sebagai empati kami ya para founder ini untuk ayo yuk kita meskipun masih dalam perjuangan menjemput buah hati, tetapi itu tidak membuat kita jadi ngelokro gitu ya, jadi insecure, jadi tidak berdaya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dialami kita biasanya ya, para pejuang buah hati itu, rasa-rasa yang entah gitu ya, tidak bisa terungkapkan kayak gitu, biasanya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya member Permata Hati itu semua perempuan yang mereka merasa ingin belajar gitu. Nah, karena di sini kita menampung semua, jadi member Permata Hati itu ya ada yang sudah punya anak gitu ya, ada yang masih gadis juga ya, yang belum menikah tetapi senang belajar, mereka gabung juga di Permata Hati gitu. Nah, untuk di Permata Hati kami di basic ini ya ada 12 kurikulum ya, 12 materi yang kami rangkum dalam 1 tahun ya. Jadi kita sudah 10 bulan ya belajar sama-sama di Permata Hati, mulai dari emosi, menata pikiran, menata kesehatan lahir dan batin, self healing dan segala macam gitu ya, termasuk juga bagaimana kita menjadi produktif ya. Nah, tujuannya Permata Hati itu agar kita semua para perempuan itu sehat ya, secara emosi, secara mental, secara spiritual, juga secara fisik kita, secara lahiriah kita juga sehat, sehingga kita sebagai perempuan itu berdaya ya, selama kita hidup di dunia itu, memberikan kemanfaatan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, juga untuk lingkungan yang lebih luas. Begitu ya prolognya tentang kenapa ada acara yang seperti ini. Biasanya untuk kurikulum kita adakan tertutup hanya untuk member saja. Nah, karena kita ingin menebar kemanfaatan yang lebih luas, kali ini kita
membuat suatu acara yang bisa diakses oleh kalangan umum, siapa saja meskipun bukan member boleh ikut acara kami gitu ya. Baik, itu sekedar prolog untuk Permata Hati ya. Sebelumnya saya tampilkan dulu profil pembicara kita pada malam hari ini. Ya, saya share dulu. Ini tentang Mbak Ima Zahra ya. Saya perkenalkan dulu ya Mbak Ima Zahra. Nama panggung ya. Nama panggungnya namanya Mbak Ima Zahra. Terus beliau adalah pejuang garis 2 selama 9 tahun dan alhamdulillah di tahun ke-10 beliau memiliki seorang putri kembar ya, alhamdulillah, penantian yang sungguh ini ya, keajaiban yang tak terduga ya, pasti bahagia sekali ya, Ima Zahra ya. Selama penantian akhirnya Allah anugerahkan buah hati yang sudah dinanti-nanti selama ini ya. Beliau adalah lulusan dari Leeds University ya, UK, dan saat ini tinggal di Maroko. Jadi di sini saat ini malam hari, di Maroko masih siang hari ya. Beliau juga pegiat gaya hidup sehat di Ima Zahra Diet Story ya. Mungkin teman-teman nanti bisa follow akun beliau. Terus beliau juga biasa mengisi berbagai forum kajian keperempuanan ya, mungkin di sekitar Maroko dan Eropa. Terus beliau juga sering mengisi materi untuk aneka forum travel atau backpacking community ya. Terus beliau juga mengadakan pelatihan menulis ya, genre kisah nyata atau cerita perjalanan. Beliau juga aktif ya di akun YouTube ya, akun YouTube-nya namanya Ima Zahra Fatimah. Terus beliau adalah penyelenggara paket perjalanan di Maroko dan Eropa ya. Jadi bila teman-teman ingin piknik gitu ya, healing gitu ya ke Eropa atau Maroko, silahkan bisa menghubungi Mbak Ima Zahra ya. Beliau dan suaminya memiliki usaha di bidang tour travel ini ya. Ya, mungkin demikian dulu dari saya untuk perkenalannya. Saya panggil ya Mbak Ima Zahra. Halo Mbak Ima Zahra, Assalamualaikum. Boleh dibuka mute-nya, audionya boleh Mbak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Jelas. Oke, wah. Alhamdulillah. Mbak, Alhamdulillah. tegar sekali nih, cantik sekali ya Mbak Ima Zahra. Ini lama tidak kontak. Kontak-kontak langsung minta untuk sharing ya Mbak. Terima kasih sekali Mbak Ima Zahra sudah mau meluangkan waktunya untuk kami semua di acara pada malam hari ini. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Ima, silahkan. Berapa lama waktunya? 15 menit cukup apa enggak Mbak? Nanti kita habiskan untuk ngobrol. Ya, mungkin teman-teman banyak yang pengen bertanya sebenarnya apa nih kuncinya nih Mbak Ima gitu ya. 15 berarti. Oke, baik Mbak, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kesempatannya yang diberi kepada saya dari Mbak Zeki dan teman-teman komunitas Permata. Sebelumnya saya memang belum pernah mendengar nama komunitas ini. Ada yang lain itu yang saya dari dulu sebelum saya berhasil punya anak itu. Nggak tahu teman-teman bergabung atau PCOS, kalau nggak salah PCOS Fight nama grupnya itu ada di Facebook. Saya biasanya dulu aktif di sana gitu ya, ketika sebelum ke Maroko. Tapi mendapat suami kuliah di Maroko, sampai saat ini saya sudah nggak aktif lagi di komunitas itu. Kemudian tapi kalau komunitas PCOS Fighter itu saya dia fokus lebih ke teman, jadi mental gitu, langsung ke treatment bagaimana secara medis biar bisa hamil gitu. Nah, kalau ditanya saya itu bagaimana menghadapi, boleh dikatakan ini sebenarnya ujian ya. Jadi kalau saya menyimpulkan perjalanan panjang kami sebagai suami istri selama 9 tahun dalam
ingin mendapatkan anak, itu dalam bahasa yang sangat sederhana bisa saya simpulkan adalah apapun yang belum mendapatkan sesuatu yang paling kita inginkan, maka kali kadang menyebut itu sebagai ujian. Kan, misal belum punya rumah, menyebutnya ujian. Kemudian kita penghasilannya misalkan pasangan suami istri seperti kami, itu sangat karena kita bergerak di bidang pariwisata, apalagi kemudian pandemi ternyata menyapa selama 2,5 tahun, maka menyebut itu sebagai ujian dan seterusnya termasuk ujian belum punya anak. Halo, jelas? Ini agak Rada tersendat-sendat sedikit. ya, tersendat-sendat ya. Gimana ya? Gimana? Oh, biasanya ini Mbak Zeka, pengalaman suami saya karena yang paling sering ngisi acara kan kami ya. Nah, itu kalau pakai background itu tersendat-sendat lepas background-nya. Oke, dilepas aja nggak Ya. apa-apa, Mbak Ima. Iya, dilepas aja. Berantakan nggak apa-apa ya. Ini saya di gudang. Sama saya juga pakai background, hilang gambar saya ya. Jadi akhirnya nggak bisa pakai ini. Iya, kedengaran kayak putus-putus gitu. Iya, lepas aja nggak apa-apa. Mungkin berat, Mbak. Bentar, saya ini termasuk jadi yang bantu asisten itu suami. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Ini yang anak-anak juga suami, karena sekarang kembar luar biasa, umurnya sudah 2 tahun 2 bulan, dan mereka memang kategori anak-anak yang lincah banget. Biasa juga harus selalu dikasih kegiatan, kalau enggak mereka akan rewel, nangis, bosen, kayak gitu. Oh, oke. Ujian tersendiri. Nah, tadi saya dulu ya, Bang. Malah bingung nyapa ya, Pak. Di gambar video itu ada apa? Choose background. Nah, itu pindah ke yang biasa aja, Mbak. Choose virtual background. Ini suaranya masih tersendat-sendat juga? Masih sedikit tersendat-sendat. Oh, masih ya. Sebentar, kondisinya anak-anak mau dicek dulu di kamar mandi karena ada yang nggak tahu jatuh atau gimana, sebentar ya. Oh iya. Sebelah mana ya? Saya kok nggak nemu. Gambar video yang di kiri bawah. Gambar video. Ada oke. Tanda panah diklik, nanti ada choose virtual background. Ya, saya bilang apapun yang kita belum dapat di dunia, yang kita inginkan, sangat kita inginkan itu adalah ujian. Tapi sebetulnya begitu kita mendapatkan sesuatu apapun yang sangat kita inginkan, sudah dapat pun ternyata itu ujian. Maksudnya gini, sederhananya misalkan ketika saya belum punya anak, saya merasa ngelokok, merasa mungkin manusiawi ya, perasaan-perasaan yang sangat manusiawi, merasa iri dengan teman-teman yang sudah punya anak. Lucu banget, apalagi kalau lihat bayi, anak kecil, katanya kan usia 2 tahun, 0 sampai 2 tahun kan fase lucu-lucunya. Nanti di atas 2 tahun itu lelah gitu karena harus ngejar mereka segala macam karena mereka makin aktif. Nah, ketika belum memiliki sesuatu kan kita menganggap kita nggak punya itu dan kita merasa sedih, merasa itu ujian. Nah, begitu sudah kita dapatkan semuanya, kita malah justru baru tahu gitu loh, setelah kita mendapatkan anak itu adalah ujian, dan setelah punya anak baru paham bahwa anak sendiri adalah ujian, dan itu kan dijelaskan berkali-kali gitu ya dalam Al-Quran. Karena saya kebetulan Muslim dan saya lihat juga mungkin teman-teman mayoritas Muslim ya, kalaupun ada yang bukan Muslim, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran juga karena saya akan sedikit sharing beberapa ayat Quran karena sepanjang 9 tahun menanti
tidak ada jalan lain untuk buat saya pribadi dan suami untuk menenangkan menenangkan hati, menyamankan, jiwa, menggembirakan diri, itu adalah selalu kembali kepada Quran gitu ya. Dan, salah satu, di awal kan Mbak Zakia sempat bertanya juga sama saya, bagaimana sih ya biar saya bisa menerima seluruh keadaan yang saya alami gitu ya, menerima, seluruh perjalanan hidup yang sudah diberikan oleh Allah, which is kalau sudah terjadi kita sebut takdir, kalau sedang kita jalani itu berarti ruang kita untuk berikhtiar, seperti teman-teman saat ini misalkan yang belum belum punya anak, itu adalah ruang bagi kita untuk terus berjuang, berikhtiar, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang diimpikan gitu ya. Kalau saya selama ini 9 tahun, menanti buah hati, saya tuh bahkan sempat ada di level yang terlanjur nyaman gitu. Terlanjur nyaman kenapa? Karena saya dan pasangan saya jawab, keseluruhan ya, Mbak Zakia itu kan sempat nanya bagaimana, kan bagaimana menjaga cinta dengan pasangan, bagaimana menjaga optimisme, itu bisa saya gabung gitu ya dalam satu rangkaian jawaban ini gitu, bahwa ketika kita terus menjalani hidup gitu kan, akhirnya lama-lama ketemu satu ritme gitu. Misalkan kita berbeda banget, saya orangnya termasuk extrovert gitu ya, mudah bercerita apa saja dengan orang lain, terus, ceria gitu, terus merasa energi kalau bertemu banyak orang. Kalau suami saya justru sebaliknya gitu, kebalikannya saya. Jadi beliau lebih kalem, lebih tenang, lebih pendiam, terus tidak terlalu suka keramaian misalkan ya, seperti itu gitu. Tapi kemudian seiring waktu, bahkan sebetulnya tidak seiring waktu sih, dari sejak pertama berkenalan gitu, kita tahu ada satu hobi yang sama, yaitu kita sama-sama senang tadabbur gitu. Kita senang banget, tadabbur alam, bepergian, traveling. Nah, yang sebelumnya ya beliau nggak kenal backpacking, terus ketemu saya yang mana-mana suka pergi sendiri gitu, bahkan ketika saya dapat beasiswa sekolah ke Inggris, waktu itu umur saya baru 24 tahun, itu saya udah keliling, ke semua benua, yang belum saya cuma benua Australia. Nah, jadi saya benar-benar backpacking seirit mungkin saya traveling ke berbagai tempat gitu ya, ke Amerika, ke mana-mana lah kayak gitu. Ke Eropa tentu saja karena dari Inggris sangat dekat dan ternyata itu yang, menyatukan saya dan suami dalam artian ketika sudah menikah dan kita sudah jenuh, kita sudah lelah, kita sudah capek, ya udahlah kita jalan gitu, kayak gitu dan itu energi banget gitu ya. Dan ternyata seiring waktu juga kita sering banget jalan, akhirnya malah dipercaya banyak orang, pelan-pelan ya bertahap semuanya, sampai akhirnya kita memberangkatkan orang umroh gitu ya, terus, membawa orang-orang pergi ke Mesir, membawa orang-orang pergi ke Maroko, keliling Maroko, dan akhirnya menjadi profesi utama kami saat ini sebagai penyelenggara perjalanan seperti yang sudah disinggung oleh Mbak Zakia. Nah, itu akhirnya karena keseringan pergi sana sini, traveling sana sini, mendapatkan rasa nyaman, mendapatkan kebutuhan finansial dan seterusnya, itu sampai pada titik, ya udahlah nggak apa-apa kayaknya saya nggak punya anak, gitu. Itu terjadi di sekitar, rentang 2015 sampai, sekitar 2018. Jadi sekitar 3 tahun itu sampai kulminasi yang saya merasa, "Oh ya udahlah nggak apa-apa nggak punya anak, aja kok kita senang." Lagian kalau punya anak kayaknya susah deh, nggak bisa lagi kemana-mana, nggak bisa lagi traveling, nggak bisa lagi jalan. Dengan traveling ini kita dapat ilmu, kita dapat kemampuan bahasa dan seterusnya dan seterusnya. Gimana Mbak? Enggak, Masih sedikit tersendat, tapi nggak apa-apa Mbak, masih bisa masih dipahami. bisa ya, soalnya nggak ketemu caranya buat Iya, nyabut, iya, saya terus apa aja lanjut ya. aja. Iya. Nah, oke, jadi sampai kemudian 2018 kayaknya karena memang sinyal di sini kemungkinan, Mbak, Iya, mungkin mungkin. ya, Iya. wallahu alam. Nah, sampai 2018, saya tuh merasa, ya udahlah oke saya nggak punya anak, nggak apa-apa. Saya pernah melewati fase-fase yang sangat ingin banget gitu kan, sampai rasanya tuh kayak berdarah-darah gitu, ikhtiarnya macam-macam gitu ya, pergi ke dokter, kemudian, fizik
akhlak, kemudian mendekatkan diri lebih dekat lagi berusaha gitu, dekat sama Allah, kemudian sedekah yang macam-macam lah ya, namanya kita pasti ikhtiarnya macam-macam gitu. Nah, saya sudah sampai pada level yang menerima gitu. Oke, saya menerima semua kondisi saya. Sampai one day salah seorang sahabat saya, penulis 2 juga, beliau tuh nanya gitu, "Mbak Ima, eee, kapan saya bisa kirim buku ke Mbak Ima ke Maroko gitu. Saya pengen banget kirim sebuah buku ke Mbak Ima sebagai kado lah, bahasanya gitulah dia bilang. Suatu ketika ada tamu kami yang ke Maroko, saya tanya, boleh nitip nggak gitu, ada teman saya mau nitip buku. Oh ya silahkan. Akhirnya buku itu sampai ke tangan saya. Teman-teman mungkin juga sudah pernah baca bukunya Mbak Hanum Salsabila itu loh teman-teman, yang kalau nggak salah judulnya Zahras, lupa lagi judulnya apa itu. Yang novel ya? Ah? Novel ya? Iya, novel yang dialog anak di alam azali, terus dia dan suaminya. Nah, itu membaca buku itu saya benar-benar nangis gitu, nangis, saya merasa ditampar-tampar karena beliau itu sampai segitunya gitu ya. Berapa kali inseminasi buatan tuh kalau nggak salah sampai 6 kali apa berapa kali, terus program bayi tabung sendiri itu pokoknya inseminasi dan bayi tabung itu 11 kali in total gitu, di keseluruhannya gitu, semuanya. Itu saya ngerasa, berarti saya ini belum maksimal gitu. Saya merasa ditampar banget tuh, langsung saya bilang sama suami saya, ini kan sebetulnya sudah punya tabungan gitu, sejak datang ke Maroko, memang suami saya kuliah awalnya berjuang mendapatkan kampus gitu kan, gitu prosesnya di sini nggak sama kayak kalau kita daftar di Eropa langsung aja kita punya letter of acceptance dari Indonesia kita udah bisa terbang gitu dan mulai kuliah dari situ dan beli buku sama-sama masih negara berkembang gitu, apalagi terutama Middle East dan negara Arab yang kurang maju tuh biasanya susah gitu administrasinya belibet banget. Nah, singkat cerita saya bilang sama suami ini kan Allah lewat isme gitu dan kita udah bisa nabung pelan dan pada titik tahun 2018 itu saya bilang uangnya sudah cukup untuk kita coba program bayi tabung dan tentu saja kita harus berhitung nggak cuma untuk bayi tabung gitu tapi seperti yang dibilang Mbak Zaki di salah satu tulisan batas minimal kayak gitu kan harus ada batas minimal gitu supaya tenang. Jadi batas minimal kami adalah cukup untuk bayi tabung, cukup untuk bayi ini minimal selama 1 bulan, kemudian cukup untuk lahirannya gitu. Ternyata kemudian batas minimal yang kami ini oleh Allah dibalikkan sedemikian rupa ketika saya pada akhirnya mengalami yang namanya keturunan ini, anak-anaknya lahir prematur. Nah ini nggak bisa saya bahas di sini, karena itu panjang sekali, bisa satu cerita tersendiri dan luar biasa gitu namanya. Sampai akhirnya Allah itu menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa yang bisa kehidupan akal manusia kami itu akan hutang mungkin seumur hidup dan harus mencicilnya ke banyak orang dan seterusnya itu sangat luar kuasa nalar kami berdua suami istri. Nah, singkat cerita akhirnya saya dan suami berhitung seperti itu. Karena memang saya yang sebagai bendahara rumah tangga saya sih, kalau suami saya orangnya ngalir banget gitu, santai, bahkan cenderung cuek soal finansial gitu. Mungkin kita perempuan lebih aware gitu ya, karena seperti itulah ya. Terus saya bilang, "Ini tabungan udah cukup," gitu. Oke, kalau gitu kita target 2019 suami saya selesai program S2 waktu itu 2018, kemudian kita ngambil cuti gitu, jangan dulu nerusin doktoral, jangan dulu mengajukan program doktoral, kita pulang dulu ke Indonesia. Nah, 2019 akhirnya kami pulang ke Indonesia dan dimulailah petualangan program bayi tabung. Dan itu cerita tersendiri juga karena kan prosesnya sangat panjang ya. Tapi teman-teman pasti paham lah sudah ya di YouTube di mana-mana juga banyak bayi tabung itu seperti apa, tidak perlu saya jelaskan. Tapi intinya adalah selama masa penantian itu kita harus memang bisa menerima keadaan kita. Kalau dalam bahasanya Mbak Zaki itu self acceptance gitu kan. Nah, dalam proses menerima keadaan diri itu kan kita akan bosan, akan jenuh, akan lelah kalau kita enggak ada keyakinan ke atas gitu loh, keyakinan ke Allah gitu ya. Kalau kita sebagai muslim, sebagai non muslim mungkin keyakinan kepada
Tuhan yang diyakini gitu. Nah, kalau saya selama ini patokannya selalu patokannya adalah Quran surah Ibrahim. Kalau teman-teman tahu Quran surah Ibrahim ayat 7 saya bacakan sebentar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kalian kufur, maka siksa Allah itu sangat pedih. Ya kan seperti itu ya, teman-teman. Jadi saya mencoba enjoy aja pokoknya sama masa penantian itu. Nah, kemudian ada satu juga yang di Quran sangat dicontohkan untuk kita yang berjuang menanti dengan sabar, itu adalah doa Zakaria. Pasti teman-teman tahu ya, Zakaria mengasuh Maryam itu pun mungkin salah satu tujuannya adalah karena beliau merasa anak kan, merasa tidak punya anak, melihat Maryam itu begitu memesona, begitu soleha, begitu santun, begitu taat gitu. Dan di mihrabnya itu selalu ada buah-buahan, ada makanan, tanpa pernah keluar mihrab, tanpa pernah ada yang mengantar gitu kan. Sehingga Zakaria itu semakin kuat, Nabi Zakaria itu semakin ingin, semakin apa ya berharap memohon pada Allah gitu kan. Kalau kita ingat itu kan doanya Nabi Zakaria itu kan bilang Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud. Nah, ini yang Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Tuhan berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik gitu kan. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Itu saya ulang-ulang, saya masukkan di dalam bacaan salat. Al-Fatihah tuh, Al-Fatihah kita kan boleh baca surah apa kan, surah dalam Al-Qur'an. Nah, ini saya baca bersamaan nanti saya sambung dengan Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli, wahai Tuhanku, minas sholihin, berikanlah aku keturunan orang-orang yang soleh. Saya baca selalu, hampir selalu dalam sholat-sholat saya. Nanti tinggal saya tambah kemudian mau baca surah apa lagi gitu yang lengkap gitu. Misalkan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah apa itu bebas lah ya. Kemudian ada juga satu ayat lagi yang Zakaria mengatakan wa Zakaria idnada rabbah rabbi la tad'ani fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, maksudnya tanpa keturunan ya, dan engkaulah waris yang paling baik. Maksudnya engkaulah Allah Maha Pemberi waris yang paling baik. Itu Al-Anbiya ayat 89 ya. Terus yang tadi baru saya sebut itu doa Rabbi habli minas sholihin. Nah, itu adalah surah As-Saffat 100. Kalau nanti ada yang butuh nanti bisa saya kirim ya ke Mbak Zakia. Teman-teman biar bisa dibaca gitu diulang-ulang. Terus, nah, satu lagi setelah kita bisa menemukan penerimaan terhadap diri kita, kemudian kita tidak pernah berhenti bersyukur. Coba bayangkan kita bernafas gratis, kita masih bisa makan sampai hari ini, karena kan ada sebuah hadis yang Rasulullah pernah mengatakan gitu ya, artinya aja ya saya jelaskan di sini. Beliau bilang bahwa yang namanya rizki yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Jadi sebetulnya harta yang kita miliki kalau misal mobil tapi kita nggak pernah pakai, atau rumah kita malah jarang di rumah, kita lebih sering tidur di hotel di mana, maka yang rezeki sesungguhnya itu adalah hotel yang kita inapi saat itu gitu loh. Justru bukan rumah. Pokoknya apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan yang cukup membuat kita kenyang itulah rezeki sesungguhnya. Sisanya kan sebenarnya nggak kita bawa mati kan. Nah, kalau mau kita bawa mati berarti amal soleh. Berarti kita harus banyak sedekah, harus banyak berbuat baik, harus banyak berbagi. Misalkan dalam forum kesempatan seperti ini adalah berbagi ilmu dan seterusnya. Itu. Jadi kalau saya intinya bikin diri saya sibuk dalam diusahakan dalam kebaikan. Jadi kan fun terus, senang terus, happy terus, sampai-sampai itu tadi saking nyamannya sampai ada perasaan aduh nanti saya punya anak saya bisa nggak ya seperti ini, aduh nanti kalau saya punya anak saya bisa nggak tetap enjoy, kan katanya anak apalagi 2 tahun ke atas itu kan mulai ada istilah psikologi tertentu dan sebagainya gitu kan. Nah, itu fase yang pasti teman-teman akan lewati gitu dan saya pun mengalami gitu. Dan saya bahagia setelah punya si kembar gitu. Karena faktanya adalah begitu mereka sudah mulai bisa melangkah, sekarang sudah bisa lari, sudah bisa lompat, itu masya Allah hampir dalam 24
dalam kehidupan saya sekarang dan suami, itu adalah pasti ada aja ngomel, padahal katanya kan nggak boleh ngomel, tapi itu susah bukan main. Pasti ada aja kita saking geramnya itu sudah gemas banget karena mereka ini 2, mereka ini kembar. Karena kembar jadi sering berantem. Karena itu ada penjelasannya sendiri ternyata ada ilmu psikologinya bahwa, anak-anak yang masih sangat kecil itu, otak limbik belum terbentuk sempurna gitu kan. Sementara otak, korteksnya yang di depan yang ngatur emosi belum terbentuk gitu. Jadi akhirnya ya begitu, mereka sangat egois, mereka mau menang sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ujian sabar yang luar biasa gitu setelah kita punya anak. Makanya itu tadi saya bilang, sebelum kita punya sesuatu, kita merasa itu ujian, setelah kita punya itu ujian. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang jangan pernah kita lupa, kita harus banyak, berzikir. Jadi, kita nih misal merasa sudah ikhtiar habis-habisan gitu ya, tapi pada dasarnya sebenarnya, sudah kita setelah ikhtiar medis, ikhtiar misalkan herbal, ikhtiar menjaga kesehatan, pola makan, saya banyak bermain di pola makan juga, belajar banyak berpindah pola makan, itu saya jalani semuanya, sudah kita juga fokus pada pembersihan jiwa gitu. Pembersihan jiwa sehingga, ketika kita meminta apapun pada Allah itu, kita menjadi sangat dekat pada Allah dan menjadi kekasihnya gitu. Sehingga ketika kita menjadi kekasihnya, mudah sekali bagi Allah untuk memenuhi apapun permintaan kita. Nah, kalau kita ingat, zikir untuk selalu mengingat Allah dan sambil beristighfar itu adalah doa Nabi Yunus ketika dalam petikan ya. Yang pentingnya itu yang perlu teman-teman ulang adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau detailnya kan kejadiannya adalah kisah Zunnun Yunus gitu kan, muka dan marah, lalu ia menyangka kami akan menyulitkannya, marah, terus akhirnya ternyata masuk dalam perut ikan gitu kan, terus dia akhirnya menyeru kepada Allah, la ilaha illa anta, ya Allah gitu kan, engkaulah tidak ada Tuhan gitu ya selain engkau, la ilaha illa anta, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ini kuntu minadz zalimin. Menyerah, pasrah, istighfar di situ sebetulnya posisinya. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Karena Nabi Zakaria itu sebelum diuji itu marah gitu kan, marah sampai akhirnya ditelan oleh ikan Nabi Yunus, astagfirullahaladzim. Kenapa dari tadi Zakaria mulutnya? Ya Nabi Yunus. Terima kasih koreksinya suami. Oke. Nah, lalu yang banget juga di Quran surah Nur surah Nuh ayat 10 sampai 12 itu ditekankan banget secara spesifik kita harus memperbanyak istighfar. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi emang kita disuruh gitu, disuruh oleh Allah, mohonlah ampun pada Tuhanmu sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kan sampai kita itu menjadi manusia yang congkak di muka bumi, tapi kita itu kurang gitu, sangat kurang beristighfar, sangat kurang mengingat. Walaupun kita mungkin merasa, oh, aku amalannya udah banyak banget nih, aku sedekah udah luar biasa, udah miliaran nih sedekah. Oh, aku apa namanya? Apa istilahnya? Oh, sudah berobat habis-habisan segala macam. Tapi jangan lupa teman-teman, setan itu mudah sekali menyelinap ke dalam hati kita sehingga kita tetap harus rutin membersihkan diri gitu ya. Jadi seperti itu yang sementara ini bisa saya sampaikan. Jadi intinya ya seperti berkali-kali saya sampaikan adalah kita harus banyak-banyak mencari kesibukan, hobi yang sama mungkin dengan pasangan sehingga enjoy. Kemudian setelah kita enjoy, jangan lupa juga dengan tujuan semula, apa sih kenapa pengen banget punya anak gitu. Karena orang-orang kan kenapa punya anak karena si A punya anak gitu. Oh karena saudara saya punya anak, karena sepupu saya punya anak, karena itu lumrahnya manusia punya anak. Nah itu harus dicari tahu kenapa saya pengen banget punya anak. Kalau kembali lagi ke Quran gitu ya lagi-lagi anak itu adalah salah satu jalan kita untuk mendapatkan amal jariah yang tak putus gitu ya. Kita berhasil mendidik anak menjadi anak soleh gitu. Kalau kita berhasil mendidik menjadi anak soleh, maka itu adalah ujian gitu kan untuk kita. Bahkan bisa mengantarkan kita juga ke neraka sebenarnya. Karena lagi-lagi salah kita juga gitu. Makanya tadi kembali lagi bahwa apapun
yang belum kita dapatkan itu ujian, setelah kita dapatkan itu ujian. Masya Allah, karena kita menganggap anak itu hanya sekedar qurrat ayun, kalau kita bilang kan qurrat ayun gitu, penyejuk mata, penggembira hati, karena gemes, lucu gitu. Tapi makin beranjak dewasa, makin beranjak besar, tanggung jawab kita makin besar juga loh teman-teman. Nggak cuma tanggung jawab duniawi ya, kita kan seringkali tanggung jawab duniawi ya, menyekolahkan di sekolah terbaik, terima di universitas terbaik, pekerjaan terbaik, penghasilan, punya penghasilan terbaik gitu ya. Tapi kita lupa gitu bahwa anak kita itu menjadi salah satu syarat amal jariah, yaitu mendoakan kita, ya kan, mendoakan kita setelah kita nggak ada, yang mengantarkan kita kemudian ke pintu surga. Itu kita juga jangan sampai lupa. Oke, sampai situ dulu Mbak, sudah 15 menit ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ima. Nggak apa-apa Mbak, 15, walaupun lebih dari 15 menit, tapi kami mendengarkannya sangat enjoy ini. Wah, ternyata begitu ceritanya ya, sampai diberikan karunia putri-putri kembar yang cantik-cantik ya. Saya jadi tertarik dengan headline-nya Mbak Ima nih. Sebelum punya itu ujian, setelah punya juga ujian. Jadi udah siap apa belum kita ya? Makanya saya kemarin menuliskan caption untuk promo iklan ini tuh sebenarnya kita tuh diberi kesempatan loh untuk yang pada belum punya itu beri kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin karena memiliki anak itu juga tidak mudah. Ada sebuah tanggung jawab seperti Mbak Ima tadi sampaikan gitu ya. Kesabaran yang sangat besar dibutuhkan untuk mendampingi putra-putri kita tumbuh begitu ya Mbak Ima ya. Karena ini waktunya sudah jam 7:30 lebih, saya langsung sampaikan kepada teman-teman saja. Barangkali ada yang bertanya, silahkan. Mau dipakai audio boleh, mau ditulis di chat boleh. Cuma kalau mau di audio itu nanti Mbak Ima akan lebih jelas. Silahkan, barangkali ada yang bertanya, boleh raise hand. Mbak Adel kayaknya tadi mau bertanya, jadi? Tadi saya tepuk tangan Mbak, bukan angkat tangan. Tapi mungkin kalau tidak ada yang bertanya, apakah tidak ada yang mau bertanya? Saya boleh nanya sih Mbak, bukan nanya ya, sharing mungkin ya. Ya silahkan Mbak Adel. Yang terakhir itu Mbak, mencari alasan kenapa pengen punya anak. Saya tuh sampai ketemu psikolog loh Mbak untuk mengurangi masalah itu. Apa ya alasanku kepengen punya anak? Karena setelah aku pikir-pikir lebih lanjut itu karena memang faktor dari luar gitu loh. Tapi aku nggak yakin juga, masa sih aku nggak pengen beneran gitu. Kalau tadi Mbak Ima kan bilang bisa untuk diniatkan menjadi amal jariah ya Mbak ya. Amal jariah kita supaya kita bisa mendapatkan pahala mungkin derajat yang lebih tinggi nanti di akhirat sana gitu. Mungkin Mbak Ima bisa share mindset-nya di awal gimana dalam memperjuangkan buah hati itu gitu. Berarti kalau mendalami pertanyaannya Mbak Adel ada rasa kayaknya nggak ada keinginan untuk punya anak gitu ya Mbak Adel? Dibilang ada ya, gini loh Mbak, rasanya tuh kayak gini, semua orang punya, aku juga pengen punya, kayak gitu. Oh, semua orang punya mobil kayaknya keren nih, kayaknya asik nih gitu. So, aku juga pengen punya. Sebatas itu aja gitu. Kok aku rasanya tuh nggak mantep gitu ya. Kenapa sih aku harus pengen punya sesuatu yang besar, tapi alasannya bukan dari diriku sendiri gitu. Ini antara memang belum ketemu atau aku ada denial mungkin Mbak Ima. Penjelasannya nanti bisa ini ya, bisa mencerahkan. Oke, silahkan Mbak Ima, kayaknya sudah bisa dipahami ya pertanyaannya. Ya. Langsung ya? Langsung. Ya. Makanya itu tadi kan saya bilang, jadi tadi suami saya seperti ini forum sebetulnya kan untuk menyemangati teman-teman yang sedang berjuang punya anak. Tapi kok kayak nakutin orang, orang pengen punya anak, enggak, sebenarnya menakuti, tapi posisi saya adalah mengajak teman-teman untuk satu memang menjadi sangat realistis gitu ya dengan diri kita sendiri, dengan kita sebagai seorang perempuan. Karena jujur hidup di dunia nggak cuma negara ya, nggak cuma negara Indonesia yang patriarki, hampir semua dunia itu patriarki
gitu ya. Lebih mementingkan sudut pandang laki-laki, lebih mengangkat pendapat laki-laki, suara laki-laki, sementara kita sampai habis pendapat kita sendiri gitu loh. Bukan karena saya dulu pernah meneliti tentang gender atau apa gitu, bukan. Memang akhirnya itu dijalani oleh 2 orang gitu, dijalani oleh laki-laki dan perempuan, which is di mana laki-laki dan perempuan itu 2 makhluk sangat berbeda. Memang secara fitrah oleh Allah diciptakan berbeda gitu untuk melakukan tugas-tugas yang berbeda juga gitu sebenarnya. Laki-laki bisa hamil, bisa menyusui, tidak bisa melakukan seorang ibu gitu kan. Kita punya gitu, kita punya payudara, kita punya rahim, kita punya organ reproduksi macam-macam, memang di situ gitu loh. Kan biologis kita gitu. Nah, seiring peran biologis, Allah lengkapi dengan peran emosi gitu kan. Kenapa kita lebih halus, lebih mudah tersentuh, lebih mudah menangis? Karena memang untuk menjalankan, mendukung penuh peran reproduksi tadi gitu kan. Jadi semua adalah satu kesatuan gitu. Nah, tapi kenapa kemudian mengatakan bahwa perempuan harus dengar suara batinnya sendiri? Karena nanti proses kehamilan itu kan proses yang juga tidak semuanya mudah. Kalau saya boleh dibilang hamilnya hamil kebo gitu, saya nggak ada masalah. Oh ya, saya berhasil hamil usia 41 tahun dan saya melahirkan usia 42 tahun. Kemudian saya sangat menghargai kejujuran Mbak Adia, ya, Mbak Adel di Jogja, karena tidak mudah loh untuk mengakui itu. Saya saja bisa mengakui itu saya punya anak gitu. Sementara Mbak Adel berani mengatakan perasaan bahwa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Untuk diri sendiri tuh yang nggak ada keinginan gitu kan. Makanya tadi saya bilang saya aja awalnya sangat ingin, lama-lama tenggelam di zona nyaman, enak banget, keliling kemana-mana, keliling dunia, dibiayai pula gitu kan, karena membawa kamu dan sebagainya. Dan punya anak ini otomatis itu ditambah pandemi gitu kan, begitu anak pandemi 2,5 tahun kita benar-benar nol pemasukan dari dunia traveling, benar-benar tidak ada sama sekali. Dan kita sampai secara matematika gitu ya, ketika saya awal hamil itu pandemi gitu kan, saya masih berharap pandeminya ini cuma 6 bulan. Karena saya menyediakan uang, tapi saya bilang batas bawah kami adalah financial planning di mana-mana ya, di sosmed selalu bilang uang gaji kali 12 bulan. Kita sudah punya anak gitu. Ternyata kan yang terjadi pandemi 2,5 tahun. Di situ juga membuka mata saya bahwa Masya Allah, Allahu Akbar gitu ya, Allah Maha Besar. Namanya kalau sudah anak itu dia punya rezeki sendiri. Benar-benar disebut di Quran gitu. Semua makhluk yang bernyawa mempunyai rezeki masing-masing. Dan itu benar banget teman-teman. Itu di luar nalar kami, Masya Allah. Jadi kalau boleh saya cerita ya, ketika program bayi tabung gitu kan, melewatinya berhasil dan sebagainya, kami pun akhirnya punya anak. Tapi kan saya ketuban ini dan akhirnya mau gratis melahirkan di sini adalah terus rumah sakit pemerintah. Dan saya sudah siap mental. Nggak tahu Mbak Zaki sempat baca tidak. Saya berkali-kali nulis di Facebook karena saya dalam kondisi penuh tekanan, stres. Jadi satu sisi kedua bayi dalam saya tidak aman. Di sisi yang lain stres mikirin biaya. Di sisi yang lain stres bagaimana ini kalau tiba-tiba saya mati di rumah sakit ini karena suami nggak boleh masuk sama sekali. Selama saya dimonitor ketika ketuban pecah dini itu, suami nggak pernah sakit masuk. Karena situasi ya, banyak sekali ibu hamil yang akhirnya meninggal gitu kan, meninggal dengan bayinya dan bertemu suaminya lagi gitu loh. Jadi saya tuh udah luar biasa, tapi kemudian suami ada fasilitas video call gitu kan, voice note segala macam, udah kita komunikasi dengan cara itu. Saya juga waktu itu sangat jadul, sangat hidup sangat sederhana gitu ya. Suami saya statusnya mahasiswa gitu, belum punya penghasilan dan sebagainya, dan tidak ada beasiswa sama sekali. Itu suami saya ketika S2. Nah S3 ini ada, makanya kenapa kami nabung dan segala macam gitu untuk bisa mencapai. Oke kita bayi tabung gitu, itu tabung 4,5 tahun lamanya. 4,5 tahun lamanya kita nabung, nyisihin. Jadi
sampai waktu itu berbincang gitu ya sama Allah, "Ya Allah, saya taruhkan gitu sebetulnya semua tabungan saya gitu ya untuk program ini, hanya saya sisakan untuk biaya hidup 1 tahun ke depan. Kamu ya Allah, kalau ternyata ini gagal, saya sudah berikhtiar terbaik ya Allah." Jadi sadar sepenuhnya, jadi saya tuh menyadari saya punya reproduksi, dan saya ingin mendapatkan kebaikan dari pahala. Kata suami saya, menyuapi anak, mengajari huruf demi huruf hijaiyah, alif, ba, semua dihitung pahala. Dari kita menyusui, dari kita semua organ reproduksi, mulai hamil itu bahkan di Al-Quran disebutkan ketika di hadis ketika kita hamil kemudian kita meninggal itu syahid ya. Kalau kita itu ibadah gitu loh, ibadah organ reproduksi kalau bahasa saya gitu ya. Jadi, saya bilang sama suami saya, "Gimana?" Terus kata suami saya, "Seperti biasa, kita pasrah waktu sama Allah. Kalau kamu berhasil hamil, anak ini lahir, Allah yang jamin semua rezekinya." Dan ternyata ketika saya diskusi dengan dokter-dokter di rumah sakit negeri tersebut, ternyata dan saya diskusi terus dengan dokter program bayi tabung saya yaitu Profesor Budi. Beliau yang banyak sekali membantu saya, alhamdulillah ketika saya program di Surabaya. Jadi saya tuh sampai program ini tidak berani di Maroko karena menghitung segala situasi yang ada di sini. Itu sebelum pandemi ya. Kalau saya tahu ternyata pandemi kan saya milih pulang habis aja udah sekalian gitu. Nggak usah lagi balik. Kan kita nggak tahu kehidupan ya. Nggak tahu bagaimana masa depan dan kita juga nggak usah lah menebak masa depan karena itu hanya Allah dan akan terlalu melelahkan buat kita. Jadi ketika saya konsultasi ini cuma satu, kembar harus inkubator. Kalau kembar tidak mendapatkan inkubator, maka itu akan sangat berbahaya untuk kelangsungan hidupnya si kembar. Sementara kamu kan mendapatkan ini perjuangan. Jadi akhirnya kita tanya-tanya sama dokter rumah sakit negeri ini, ternyata tidak ada inkubator yang kosong. Mereka hanya 5 inkubator dan semuanya penuh. Saya bilang, "Jadi bagaimana kalau anak saya lahir?" "Ya nunggu, berarti ada kemungkinan meninggal." Iya, itu kan kebayang kan teman-teman gimana situasinya gitu. Sementara kami sama sekali tidak ada menghitung biaya inkubator di rumah sakit. Hanya menyediakan uang untuk sesar gitu. Waktu itu sesarnya kurang lebih biayanya ya 2.000 something gitu. Sesar di sini tidak mahal, sorry tulisannya. Tagihan itu 16.000 dirham. 16.000 dirham itu 25 jutaan kalau nggak salah. 25 juta sekian. Kalau di Surabaya, rumah sakit yang saya konsul kan kerja di banyak tempat ya, dan itu rumah sakit beliau juga, itu beliau terkenal banget, baik banget orangnya. Jadi dia akan melihat pasien gitu, suka dikasih diskon gitu pada akhirnya. Jadi misalkan harganya sebenarnya 40 juta, nanti ujung-ujungnya jadi cuma 10 juta. Ada yang harganya misalkan 70 juta, ujung-ujungnya jadi cuma 40 gitu. Gitu lah. Itu banyak cerita-cerita di balik layar seperti itu. Nah, kita tidak di sana karena mikirnya suami mau meneruskan kuliah gitu dan belum tahu bakal ada pandemi. Akhirnya kami karena pesan profesor harus inkubator ya sudah bismillah tawakal Allah kita nekat dari rumah sakit negeri itu dan istirahat di rumah 1 malam dan akhirnya ke rumah sakit swasta which is inkubator itu 1 malamnya 3.500.000 kali bayi itu inkubator belum yang lain-lainnya dan di tengahan proses dalam inkubator karena kembar akhirnya 1 bulan di sana tengahan bulan 14 hari itu setiap hari saya nangis ngadu sama Allah suami saya sholat gitu berpikir harus utang gitu utang kemana kita nggak tahu lah ya. Dan sudah ada beberapa jamaah kami di Eropa yang menawari untuk berhutang dan boleh dicicil seumur hidup semampu kami gitu. Sampai kemudian Allah bekerja dan akhirnya Masya Allah, pokoknya singkat cerita, karena ceritanya sangat panjang, akhirnya Allah bekerja dengan cara Allah di hari ke-14, sedihnya dari hari pertama saya lahir. Orang lahir itu harusnya gembira, ini saya sedih gitu. Saya nangis, saya bahagia, tapi juga sakit hati, juga stres, dan sebagainya, Masya Allah. Saya itu turun berat badan, teman-teman. Saya hamil itu, terakhir 72 kilo,
dari berat badan sebelum hamil adalah 58 kilo, karena bayinya 2 gitu kan, dan itu baru kehamilan masuk 7 bulan, minggu ke-32. Risikonya gitu ya, karena umur saya 42 tahun, banyak sekali risiko yang harus saya tempuh. Nah, kemudian akhirnya kembar lahir dengan segala kesedihan, di minggu pertama saja berat badan saya turun total hampir 20 kilo. Jadi 22 jadi 52. Jadi kembali ke berat badan ketika saya masih gadis. Itu saya stres. Harusnya berat badan normal ibu melahirkan itu turun bertahap 1 bulan 1 kilo gitu. Saya langsung lihat gelang di tangan saya longgar. Kenapa ini ya? Masih bisa dengar? Masih? Oh ya, oke. Semuanya melonggar, semuanya jadi semuanya melonggar, semuanya baju, semua saya lihat saya tuh tambah kurus, tambah kecil, itu luar biasa gitu. Tapi Allah tidak lama-lama gitu menguji kami, kata suami saya, Allah yang menciptakan kembar, Allah yang membuat lahir ke dunia, Allah yang memberikan masalah, Allah juga akan menyelesaikan. Itu suami saya. Dan ternyata itu bulan Ramadan ya, kejadian ini bulan Ramadan, saya ketemu ini minggu pertama Ramadan. Hari pertama Ramadan kalau nggak salah, bulan ini. Di minggu kedua Ramadan semua masalah selesai dengan cara Allah. Jadi itu subhanallah. Jadi benar-benar di luar nalar saya dan suami, tapi lagi Allah itu menunjukkan kemahabesarannya. Total tagihan 350 jutaan itu bisa selesai gitu, dengan cara Allah gitu. Nantilah ya kalau memang ada kesempatan sharing lagi lebih detail dari mulai bayi tabung, karena banyak sekali dramanya, prosesnya. Banyak sih orang yang bilang harusnya ditulis gitu jadi buku dan sebagainya. Saya mungkin nanti ketika sudah agak besaran, karena kita megang berdua aja susahnya bukan main gitu. Tapi intinya adalah teman-teman jangan pernah merasa mengukur punya anak itu dunia gitu. Karena ketika ukurannya dunia, kita akan lebih banyak susah daripada senang. Tapi ketika kita mau ukurannya adalah akhirat, maka dimulai sejak niat kita ingin punya anak, sampai ikhtiar kita ingin punya anak, kita hamil, sampai kita melahirkan, sampai membesarkan kita semua adalah ladang pahala. Motivasinya ladang pahala gitu loh. Pahala selama di dunia, pahala di akhirat gitu. Mereka sudah puasa, kemudian itu bukan urusan kita. Tapi ketika proses dari kita mulai ikhtiar mengandung, kita banyak baca doa, kita banyak ngaji, kita banyak zikir, itu salah teman-teman. Salah anak soleh nih, menurut psikolog kan kalau pengen punya anak soleh sejak dalam kandungan harus sering mendengarkan Al-Quran, ngaji, baca, kitanya sholat, ngobrol gitu kan. Pahala semua. Kita memandang semua apapun yang kita hadapi saat ini, yang kita jalani itu adalah ruang untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, maka semuanya jadi ringan gitu. Pastinya gitu ya, motivasinya begitu. Hanya untuk memang orang yang percaya dengan akhirat dan kehidupan setelah mati. Nah, yang jadi persoalan adalah kita terlalu banyak berteman dengan orang-orang yang dunia. Memang akhirnya material semua. Semuanya material, maka religius, bukan otak religius, ruh si religi kita itu memang jadi kerdil lama-lama lenyap gitu. Karena kita dunia terus gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa ini sebenarnya lagi menabung kebaikan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan, kehidupan abadi setelah kita mati. Nah, ini dulu yang di pembahasan tauhid, ya kan? Jadi kita nggak bisa lepas dari situ gitu. Tapi kalau memang kita belum sampai di titik itu, ya maka kita harus terus belajar. Memang untuk sampai ke siapa saya, kenapa saya ada di dunia, itu wilayah tauhid semua kan itu. Terus belajar dulu gitu wilayah itu. Kita udah tamat dan kita di situ, ya sini dulu sebentar Bapak. Sini kasih lihat, nggak apa-apa. Kita baru habis main air, kasih lihat dulu. Nih, halo Ontis. Dadah. Halo Bunda semua, gimana? Gimana tadi itu ada Aida tuh. Dadah.
habis mandi, aku habis mandi. Iya, siapa ini namanya? Udah, nama Aida siapa? Namamu siapa? Dadah. Dadah. Oh iya. Ini satu. Masih Oke, ya begitu, Mbak. ini sangat dalam ya jawabannya, dan ini mungkin memang yang perlu kita gali lagi ya ke dalam diri kita masing-masing yang memang masih sedang menunggu ya penantian seorang buah hati gitu. Memang pertanyaan, untuk apa sih kita pengen punya anak itu, untuk apa? Apa sekedar membungkam ya mulut tetangga gitu ya? Atau memang ada sesuatu yang harus kita kaji yang benar-benar itu niat dari dalam hati kita, sehingga ketika nanti kita benar-benar dikasih anugerah seorang anak itu kita tulus untuk mendampinginya ya Mbak ya. Jadi memang itu niatnya udah benar dari awal, insya Allah ke depannya jadi lebih mudah. Tapi kalau sekedar menuruti hawa nafsu, ego semata dan sebagainya, nanti malah khawatirnya ke depan jadi ujian beneran gitu ya Mbak. Mudah-mudahan dengan motivasi dari Mbak Ima Zahra membuat kita tuh menelisik lagi ke dalam ya. Kita tuh pengen punya anak tuh untuk apa? Nah, Mbak Ima udah menjelaskan tadi, bahkan dari kita mengandung, kita menyusui, mengajari mereka membaca, itu semuanya adalah amal ibadah, semuanya itu tabungan gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya motivasi ini kita jadi tergerak lebih tulus di dalam berniat, berikhtiar ingin memiliki seorang keturunan gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman. Silahkan dilanjut, masih ada, boleh satu pertanyaan lagi ya. Ini masih ada 5 menit. Sebentar, Mbak Adel gimana? Oh ya, Mbak Adel udah cukup atau masih jawaban lagi? Masih pengen ikut. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ima, sudah sangat menginspirasi. Betul. Iya, betul. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Lewat chat boleh, kalau mungkin malu untuk kelihatan wajah. Atau mau bertanya langsung boleh juga. Adakah? Mbak Nurzen mau bertanya? Iya, boleh deh. Oke, silakan. Oke. Saya tuh masih ini, Mbak, masih kepikiran kan sekarang lagi banyak kampanye child free. Dan kalau misalnya ditelusuri itu alasan mereka itu untuk bumi gitu, untuk kebaikan juga. Misalnya bumi sudah mulai udah mulai tua, sudah overpopulasi dan seterusnya. Kadang kalau udah baca hal seperti itu jadi kayak child free aja ya kayak gitu. Belum nih gitu. Tapi di sisi lain benar kata Badet. Kalau lihat teman-teman yang punya anak pengen juga, dan kalau misalnya disisipin dengan nilai-nilai ketauhidan seperti kata Mbak Ima tadi, iya ini kan amal jariah kita gitu. Kalau menurut pandangan Mbak Ima itu seperti apa? Sudah. Maaf, ya bisa diringkas nggak Mbak Zaki? Karena dari tadi gambar lagi jerit-jerit. Ya, intinya gimana dengan fenomena child free yang saat ini mungkin sedang suffer gitu ya, dikaitkan dengan tadi Mbak Ima bilang kalau anak itu ya memang itu adalah sarana kita untuk beramal ibadah, beramal jariah gitu. Gimana? Dan ketika menginikan child free itu tuh tujuannya baik gitu, bahwa itu tuh untuk menginikan bumi, menyehatkan bumi, kan sekarang sudah 7 miliar lebih dan sebagainya. Jadi ya, tujuannya juga baik kayak gitu. Itu gimana menurut Mbak Ima? Oke. Kalau saya sih mengacunya ya ke sunnah Rasul. Nah, saya Muslim gitu ya. Kalau child free jelas itu kan bahasa menurut saya ya. Sebentar ya. Nanti pangku aja. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Mbak. Bentar ya.
Jadi kalau kata saya ya, child free itu, pada dasarnya kita harus lihatnya gitu. Apa? Nggak bisa cuma melihat permukaan. Segala teori, segala konsep, segala gerakan yang ada di dunia ini, itu pasti semuanya ada akar gitu, akar pemikiran. Nggak bisa melihat sebuah jadi kalau kita belajar social studies ya, ilmu-ilmu sosial, studi ilmu sosial secara mendalam. Kebetulan saya mengambil itu, salah satunya ketika saya master di Leeds University. Aktivisme itu maksudnya gerakan-gerakan yang ada di permukaan bumi nih, gerakan ada misalnya feminisme, gender, terus ada liberalisme, macam-macam ya. Dan kemudian muncullah pecahan-pecahan aktivismenya, gerakan child free, gerakan misalkan ya kan, ada komunitasnya pelangi dan sebagainya. Itu semua akarnya ada gitu, dan akarnya adalah liberalisme gitu kan, isme yang membebaskan orang berhak untuk tidak ada satupun yang berhak mengatur tubuh saya, pemikiran saya, semuanya bebas suka-suka saya gitu kan. Berakar juga pada paham individualisme gitu kan, saya tidak butuh orang lain, saya bisa berdiri sendiri, saya mandiri dan seterusnya. Kemudian masuk juga ke wilayah hedonisme, karena mereka sama sekali tidak meyakini kehidupan setelah kematian gitu loh. Gerakan-gerakan ini memang kebetulan dalam catatan sejarah selalu dimotori oleh orang-orang ateis gitu loh, orang-orang tidak beragama. Karena rata-rata kalau dia gereja, misalnya kita non muslim saja, teman-teman saya yang non muslim Inggris, mereka aktif ke gereja itu prihatin gitu, dengan semua gerakan-gerakan ini. Tidak cuma orang Islam ya, tidak cuma orang Islam yang harus dengan LGBT dan sebagainya. Jadi di dunia ini emang ada yang namanya menarik kekuatan gitu, kekuatan malaikat dan kekuatan setan, gitu, kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan. Saking kuatnya kekuatan setan ini, makanya kan di Quran juga disebutkan berkali-kali bahwa saya akan terus berikhtiar banyak saya di neraka sampai enggak gitu kan, karena kata Allah dia umurnya panjang gitu kan sampai hari kiamat tiba gitu. Dan mereka hebat loh, maksudnya nggak kayak kita gitu ya. Kalau kita kan nggak bisa lihat mereka gitu, mereka bisa lihat kita gitu. Itu kan salah satu kehebatannya mereka gitu. Walaupun kehebatannya kita banyak juga gitu yang mereka nggak punya gitu. Nah, di titik ini teman-teman harus memahami gitu loh. Bisa kita cuma terpesona dengan kampanye bumi sudah tua, bumi sudah tua, ini bagus buat begini-begini. Oke, kalau saya daripada usah punya anak manusia lagi, lebih baik kampanye bagaimana manusia yang ada di dunia ini kita didik gitu loh, untuk lebih kembali ke bumi, menghargai bumi dengan cara tidak buang sampah sembarangan, kita recycle, reuse, itu benar-benar nggak kita pakai. Saya tuh sudah bukan mengatakan saya ini cinta bumi ya, tapi sampah misal di rumah saya itu sudah saya pilah-pilah, walaupun aku tidak ada aturan itu, tapi saya mengusahakan kalau ada plastik yang tebal dan masih bisa saya pakai itu saya cuci gitu loh. Habis saya pakai buat bungkus sayur misalkan, habis pakai bungkus apa di kulkas, di freezer, itu saya cuci lagi gitu. Itu sampai rusak, sampai bolong. Karena pelit. Karena memang itu bagian menyayangi bumi. Jadi bisa kemudian kita mengatakan manusia ini udah kebanyakan, jadi kita kurangi aja. Kalau saya jujur tidak sependapat dengan gerakan itu, karena menurut saya itu berasal dari paham liberalisme dan individualisme, banget dari sana akarnya. Kalau mau dari mana gerakan ini muncul, dan itu juga sangat disetujui oleh teman-teman beragama lainnya, agama lain, mereka juga tidak setuju dengan pendapat. Kembali lagi karena kita Muslim, kita mengakui kita ini Muslim, maka kita adalah Rasul, kita mengikuti semua yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah berkali-kali mengatakan bahwa beliau mencintai umatnya yang banyak dan bagus kualitasnya. Nanti memang Rasul bilang akan datang suatu masa umatnya seperti buih, banyak tidak berkualitas. Nah, gimana kita menjadi umat Rasulullah yang banyak tapi berkualitas? Tentu dimulai dari rumah kita masing-masing. Makanya kemudian kenapa kita ya ikhtiar lah gitu, berjuang untuk bisa mendapatkan anak gitu, supaya kita bisa berjuang
memakmurkan bumi gitu. Bukan mengurangi jumlah orang sih kalau kata saya. Karena nggak usah itu aja, nggak usah child free aja, banyak banget yang meninggal pandemi ini. Allah punya caranya sendiri kalau kata saya ya. Allah itu punya cara untuk menyeimbangkan dunia ini gitu. Oh ini udah kebanyakan nih manusia keluar terus mematikan, mati semuanya. Imun sistemnya lemah kan emang qadarullah meninggal ya. Teman saya saja meninggal, atau saya meninggal. Banyak banget kan kita kehilangan keluarga kita. Nggak usah child free. Child free itu lama banget prosesnya. Allah gampang. Jadi buat saya itu konsep yang tertolak habis-habisan gitu ya. Jadi ya sih ilah Rasul aja Mbak. Dikatakan Rasulullah itu sahih hadisnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Al-Quran, di Quran kan banyak sekali ya. Gini, itu kan sebetulnya 50% bahkan lebih itu kisah kan. Dia tidak banyak fikih, dijelaskan oleh ilmu fikih lagi, cabangnya. Terus tauhid, ya memang semua dikemas dalam bentuk cerita. Nah, jangan lupa di dalam Quran itu ada cerita tentang Luqman gitu kan. Surah Luqman, ada surah Luqman, dialog Luqman yang sangat panjang dengan anaknya. Kenapa sampai ada gitu loh? Berarti kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya ketika kita sudah punya anak, kita paham konsep penting dalam agama Islam. Seperti apa sih konsep mendidik anak? Bahwa ternyata 0 sampai 7 adalah fase mengikat hatinya untuk sayang. Benar-benar fase kasih sayang. Nanti 7 sampai 14 tahun itu semua ada ya kalau kita belajar tentang parenting Islami. Sudah banyak sekali buku-buku yang membahas tentang itu. Jadi sangat sayang kalau kita yang sudah punya organ reproduksi dan ternyata sama Allah dianugerahi anak, kemudian kita justru menganggap adalah beban. Itu sih sangat sayang ya kata saya. Tapi menurut saya kalau kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin yang kita mampu, kita sudah berdoa, kita sudah sedekah, kita sudah berobat bahkan sampai bayi tabung misalkan berkali-kali sampai gagal, berarti itu memang segitu gitu batas Allah kasih kesempatan untuk berikhtiar gitu. Dan dokter misalkan vonisnya sudah sampai, oh AMH Anda kecil banget misalkan. Katanya konon kalau AMH 0, sekian itu kan susah banget ya punya anak. AMH ukuran sehat tidaknya indung telur kita kan, sehat indung telur kita, hormon yang mengukur indung telur kita sanggup tidaknya memproduksi sel telur yang sehat gitu. Nah kalau AMH kita sangat rendah banget, Allah masya fa'al gitu kan, berarti memang oke sampai sini batas ikhtiar medis kita gitu. Tapi jangan lupa cerita Nabi Zakaria dan istri beliau yang mandul sampai keluar uban sampai tua. Jadi saya saja punya anak uban loh teman-teman, maksudnya ketika proses hamil dan proses mulai uban kalau sudah umur 35, 36, 37 persisnya, tapi saya sudah mulai ubanan gitu. Nah, memang sudah tua gitu, sudah tua tapi tetap optimis gitu, tetap semangat ingin punya anak gitu dengan suami. Cuma memang suami istri harus satu pendapat dulu gitu lah, harus satu suara. Nah, cara satu suara ini mau tidak mau lagi-lagi ya memang kita harus saling mengenal pasangan kita. Banyak dialog, banyak diskusi, banyak belajar sama-sama, dan kunci di kehidupan yang tenang, kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai pasangan dalam rumah tangga, kembali lagi di urusannya tauhid kalau kata saya. Menurut saya ya, jadi kalau benar, udah paham semuanya, itu pasti semuanya jadi enak gitu. Oke, gitu. Baik, terima kasih Mbak Zen. Gimana? Ya, terima kasih Mbak Ima, jadi semangat lagi nih berikhtiar. Sebelumnya konsep child free gitu. Enggak sih, kayak apa ya, separuh-separuh gitu loh Mbak. Motivasinya kurang gitu. Mungkin kayak Mbak kata saya kayak Mbak Adel, mirip-mirip Mbak Adel gitu. Iya. Mungkin waktu Mbak Ima ya sudah punya anak nggak apa-apa, itu mungkin seperti itu kayak ya. Toh ini juga baik kok untuk dunia, untuk bumi kayak gitu kan. Nah, jadi penasaran nih, dulu Mbak Ima katakan sudah pada kondisi nyaman nih. Udah ya udahlah nggak apa-apa lah nggak punya anak gitu kan. Kok bisanya
berbalik 180 derajat mengoptimalkan ikhtiar yang itu nggak mudah. Bayi tabung kan mahal gitu ya. Sementara Mbak Ima harus pergi ke Indonesia. Berarti kan dari Maroko ke Indonesia dan menetap di sini berbulan-bulan ya hanya untuk program bayi tabung. Itu kan juga membutuhkan bukan hanya materi tapi juga yang non materi juga ya, pekerjaannya ditinggal macam-macam dan sebagainya. Itu apa sih yang membuat Mbak Ima sebegitu niatnya gitu untuk berikhtiar sampai sebegitu besar ya, bahkan sampai akhirnya hutang-hutang kayak gitu tuh, itu kan subhanallah gitu ya, perjuangannya sangat besar gitu. Gimana Mbak Ima, apa yang membuat perubahan niat itu? Itu tadi saya bilang saya di fase merasa sangat aman gitu kan, merasa sangat nyaman. Terus itu tadi saya dapat buku kan yang tentang Hanum Salsabila Rais itu, yang Zahra ya kalau nggak salah judulnya. Nah, setelah membaca buku saya kemudian ternyata saya belum maksimal. Jadi lebih kayak rasa penasaran gitu. Jadi kayak rasa penasaran, ya Allah sebenarnya takdir saya punya anak apa enggak sih ya Allah? Penasaran sama diri sendiri dan Allah itu diberikan kemudahan, kita diberikan kemudahan dalam setelah 4 tahun di Maroko, yang which is dalam logika harusnya kan nggak cukup gitu ya beasiswa buat biaya hidup, malah dapat pekerjaan gitu kan, jadi tour guide, menyelenggarakan trip orang-orang segala macam, akhirnya sampai punya rezeki yang saya bilang batas bawah itu gitu loh. Belum ada cerita, belum ada bayangan bahwa ternyata setelah berhasil bayi tabung ternyata ketuban pecah dini, ternyata harus menyiapkan dana inkubator sekian, ternyata ada gambaran ternyata untuk keluar dari masalah ini harus berhutang segala macam, itu belum tahu kan, itu belum tahu. Maksudnya justru kenapa Allah itu kasih tahu masa depan kita supaya kita berlangkah. Kalau kita tahu semua kan tambah ciut, tambah nggak berani gitu kan. Itu kan benar-benar wilayahnya Allah gitu ya. Bahkan setelah diskusi ini kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di teman-teman semua gitu. Dan jangan lupa memang Allah itu kan maha membolak-balik hati manusia ya. Kita mudah saja hari ini kufur, besok kita beriman kembali, sudah beriman lagi, kita sudah berdoa gitu kan. Muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'at, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Ya Allah, tetapkan hatiku gitu kan, terbolak-balik dalam agama iman, dalam Islam, iman, tenang dan sebagainya. Jadi, kalau ditanya kenapa, jadi saya tuh penasaran dengan Allah gitu loh. Allah dia punya anak apa enggak sih? Memang batas ternyata belum tuntas gitu. Penasaran gitu. Saya sudah mencoba gaya hidup, turunin berat. Sebelumnya saya gemuk, 60, hampir tembus 65 kilo, sementara tinggi cuma 148. Saya mungil banget gitu, kecil gitu. Dan sehat banget. Saya sampai mengalami aritmia, jadi detak jantung tidak beraturan karena ada sumbatan mungkin ya. Jadi udah sempat segala macam kak waktu PCO. Saya masalahnya teman-teman di sini masalahnya apa? Tapi kalau saya PCO itu kan hubungannya sangat dengan berat badan gitu kan. Dan biasanya cewek yang PCO itu kendalanya adalah suka makan gitu, hobi makan. Karena PCO itu akan gampang sekali kita rajin puasa, rajin jalan kaki, udah itu selesai, beres. Kita jalan kaki setiap hari pagi 1 jam, ini ya power walk, jalan kaki cepat, nggak usah lagi yoga lah, nge-gym apa yang rumit-rumit, karena PCO itu biasanya berat badan sekitar 5-10%, kita bisa hamil alami. Kenapa? Karena rata-rata orang AMH-nya bagus, AMH kondisi indung telurnya itu kan selalu telurnya banyak kan. Orang PCO itu telurnya banyak, ada yang bisa dibuahi karena dia kecil gitu. Nah, berarti AMH-nya bagus karena dia punya produksi telur yang banyak gitu. Nah, saya coba mungkin waktu juga kurang maksimal gitu. Jadi dari pola makan food combining, terus beralih ke raw food, habis raw food saya mengenal keto, habis keto saya sekarang lebih ke low carb ya. Jadi saya sangat mengurangi konsumsi manis, gula, karbohidrat sederhana itu dikurangi,
saya lebih menggunakan karbohidrat kompleks. Jadi nasi merah misalkan kalau di Indonesia, kalau di sini nggak ada kan nasi merah. Kan nasi merah beras putih mahalnya minta ampun gitu kan. Jadi saya lebih ke gandum. Jadi kalau gandum tuh beli whole wheat bread, kemudian beli syair kalau orang Maroko bilang, kalau bahasa Indonesia tuh apa ya? Jelai, jelai itu bahasa Indonesia. Jadi apa karbo kompleks gitu. Jadi makannya karbo kompleks, terus dia tidak boleh dari kepalan tangan ini, nggak boleh lebih dari ini, mengurangi sekali intensitas meal gitu. Jadi jangan banyak-banyak ngemil, terus lebih banyak bergerak, lebih banyak kena vitamin D alami, sinar matahari, dan seterusnya, dan seterusnya. Cara untuk mencegah COVID sih sebenarnya gitu. Nah, semua sudah dicoba gitu loh. Dicoba segala macam. Ini itu berhasil juga gitu. Tapi kok kayak semacam ada kayak ini bakal punya anak gitu. Walaupun umur naik terus gitu ya, berjalan sampai akhirnya mencapai ketika usia bentar yang saya benar-benar nyaman udah nggak punya anak umur tahun 2018 itu berarti umur saya 40 tahun. Jadi ketika umur 40 itu saya menganggap lah saya udah enak nih, lagi udah keempat, ya Allah berarti nenek-nenek nanti punya anak. Karena misalnya nih kalau mereka nanti kuliah, anggap 20 tahun atau 19 tahun, umur saya sudah 60, 62. Berarti kan menjelang nenek-nenek gitu kan. Udah bener-bener suami saya, beliau bilang, ya emangnya kita harus menjadi tua yang renta, bisa menjadi tua yang berkualitas, tua yang sehat, gitu kan. Kenapa harus membatasi diri gitu loh, sementara umur segala macam itu kuasanya Allah gitu kan. Yang penting kita hidup sebaik-baiknya, istilahnya live to the fullest gitu kan, benar-benar memaksimalkan kehidupan gitu mungkin. Lah, akhirnya ipar saya sendiri, nah ini manusiawi ya, bukan adik ipar, adik tiri saya berhasil hamil setelah menanti 6 tahun. Terus adik kandung saya juga, dia dokter juga, itu baru berhasil hamil setelah 5 tahun. Adik saya 6 tahun jelang 7 tahun. Jadi memang kami itu susah-susah gitu rata-rata. Runut-runut lagi pola makan sejak kecil. Bermasalahnya tuh di situ. Lalu sederhana, lalu banyak konsumsi gula gitu. Jadi memang mengurangi kesehatan reproduksi kita. Nah, singkat cerita, kalau adik saya bisa hamil, adik satu lagi sudah punya anak, itu kan mulai kayak iri, gitu ya, di satu sisi manusiawi, itu manusiawi banget, iri, gitu kan. Terus anak lucu banget, ngegendong mereka, segala macam. Pulang, program bayi tabung masih maju mundur, pulang ke Indonesia, tapi masih maju mundur. Belum ketemu jodoh dengan saya, gitu. Jadi awalnya pengen ke salah satu klinik di Surabaya, dan akhirnya saya memang saya tidak perlu sebut nama beliau siapa, tapi punya dokter yang menangani Inul. Silakan cari sendiri. Tapi sampai di sana menjalani tes, lab, ketemu beberapa kali, saya merasa ini bukan jodoh saya. Dokter ini bukan jodoh saya. Saya ingin dokter yang saya cocok gitu. Saya nulis di Facebook waktu itu, saya bilang saya meragu ingin berhenti. Makanya saya bikin kayak puisi gitu loh. Akhirnya ada salah satu dokter tanya sama saya, jawab, kenapa Mbak Ima? Teman juga banyak yang dokter. Kandungan, terus saya cerita, dokter tahu kan saya lagi sama dokter ini, klinik beliau yang sangat besar, terkenal, dan ini banget, bla bla. Tapi saya merasa dengan diri saya tidak cocok dengan hati saya, dan saya memang merasa nggak nyaman bertemu beliau gitu. Nah, beliau bilang, Mbak Ima dokter Muslim yang baik banget, yang soleh, yang mungkin tidak benar Mbak Ima gitu. Mau saya kenalkan kata beliau. Saya bilang, dok, barangkali ini jalan dari Allah sehingga saya mendapat kemantapan hati. Kan kira jangan dikira Mbak Zaki, saya berangkat ke Surabaya, saya pulang ke Indonesia itu mantap. No, masih trauma ambing. Jadi nggak ya, bingung terus. Tahu gitu loh. Kalau bayi tabung tuh mahal banget, ngumpulin uang 4,5 tahun, kami belum punya rumah, kami belum pernah punya mobil, belum pernah beli mobil, belum pernah rumah sendiri, menempati rumah sendiri. Menikah sejak 2011 sampai hari ini kami masih ngontrak. Kontraker. Jadi
saya sih nggak ngotot harus punya rumah karena maksudnya gini, ngotot harus segera karena saya pikir biaya rumah itu besar saat ini makin lama makin mahal. Itu kan bisa kita sesuaikan kemampuan kita. Dan pada dasarnya kita ini kan memang numpang doang di dunia gitu kan. Jadi kita harus konsepnya selalu begitu. Kita di dunia ini cuma numpang gitu loh, cuma sebentar. Jadi ya udah santai aja gitu kan. Kalau anak itu benar-benar peluang yang kebaikan yang kita harus usahain gitu loh. Usahain gitu. Cuma kan godaan setannya juga banyak. Udah capek-capek ngumpulin duit kan anggapnya dengan proses habis kan saya pernah dulu gitu ya sama dok kira-kira ini akan habis berapa. Nah beliau bilang tergantung AMH, tergantung kesehatan hasil lab semuanya, tergantung masalah, perlu ada operasi enggak dan seterusnya. Usia pengaruh. Jadi kalau masih muda, masih sehat, hanya susah hamil udah segala cara dicoba, maka program bayi tabung dari 25 juta sebetulnya. Kalau di beliau gitu, antara 25 juta sampai 20 juta. Usianya masih 25 sampai 27 tahun. Usia saya adalah 60 sampai 100 juta. Nah, itu kan baru bayi tabungnya, belum harus mikirin kosnya, belum harus mikirin gizinya. Kita harus siapin makan yang bagus nih. Kita mentarget seminggu harus makan ikan salmon berapa kali kayak gitu. Terus makan ikan sungai berapa kali, ikan gabus itu lebih murni gitu kan. Terus makan telur aja sehari 6 sampai 7 butir. Itu wajib, saya wajib banget. Saya mewajibkan diri. Jadi teman-teman jangan kira saya mutusin bayi tabung itu ada uang, oke saya bayi tabung. Enggak. Saya belajar dulu ini apa sih. Itu saya mengikut jurnal-jurnal karena alhamdulillah bisa bahasa Inggris. Saya baca semua jurnal-jurnal terkait sama teman semuanya. Dasarnya ternyata di seluruh sama, baik di Indonesia, di Amerika, di Australia, di mana seluruh belahan dunia itu sama prosedurnya. Yang membedakan adalah kuncinya adalah sendiri, sisi kesehatan kita, usia kita, persoalan sperma suami kita dan seterusnya. Itu semua sama. Misal gini, lebih berhasil di Belanda, enggak, sama sekali enggak. Keberhasilan itu betulnya dan tentu saja wilayah Allah ya pada akhirnya gitu. Saya belajar gimana cara menyehatkan telur usia 40 ini harus ngapain aja. Itu saya pelajari semuanya. Boleh dibilang saya sampai nonton segala jenis channel YouTube dalam berbagai bahasa gitu, saking saya penasaran. Orang yang mau melakukan sesuatu sebelum saya sesuatu. Saya tuh bukan tipe yang karena ikut sini, lagi tren ini, lagi itu, kayak Richard dia persona dengan sebuah konsep. Mungkin karena saya background-nya adalah belajar sebuah teori. Jadi kita nggak bisa memahami sesuatu hanya di permukaan. Jadi sesuatu itu sampai ke akarnya. Ini dari mana? Kenapa begini? Ini kenapa begitu? Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing sesuatu. Termasuk ini. Kalau memang sudah ada uangnya gitu ya. Saya tidak ngutang, sama sekali tidak ngutang. Yang tadi saya ceritakan ada isu bahwa kami harus ngutang itu mereka masuk inkubator gitu ya. Allah mengeluarkan caranya Allah yang maha luar biasa. Akhirnya kami uang juga enggak gitu loh. Itu Allah gitu. Nah, kalau ditanya alasannya apa, yaitu tadi Mbak runtutnya itu sih, tapi intinya saya sama Allah. Nah, saya ditakdirin punya anak Allah seperti itu gitu. Oke, salah satu perempuan itu. Iya, ternyata perjalanannya panjang ya Mbak, sampai memutuskan bayi tabung. Oh iya, berarti saya salah tangkap tadi ya. Untuk yang sampai ini tuh waktu proses kelahiran si dedek kembar ya. Waktu di inkubator. Oke, sebenarnya kalau nggak ada kejadian itu ya cukup gitu ya, aman lah. Iya, cukup. Aman sampai aman. Buat kebanyakan orang yang namanya bayi tabung tetap mahal gitu Mbak. Ya, betul. Iya, tapi kalau memang Mbak Ima itu udah niatnya udah 100% ya, udah jadi diet, makanan sehat dan segala macam udah dilakukan gitu ya. Barangkali memang bayi tabung dan alhamdulillah memang lewat jalan itu ya. Jadi saking penasaran, pasrah itu bukan berarti diam ya Mbak Ima, tapi pasrah itu ya kita bergerak, mengikhtiarkan ya.
Nah, mungkin karena ini sudah cukup larut ini Mbak, sudah setengah sembilan, boleh langsung ditutup aja Mbak Ima, silahkan. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk mengakhiri sesi kita malam hari ini. Ya, intinya sih kalau saya bilang kembali lagi ke tadi, jangan lupa bahwa kita ini adalah umat Rasulullah, sehingga dalam hal apapun, dalam urusan di dunia ini termasuk ingin punya anak pun, ya kita contoh Rasulullah gitu. Karena tidak ada teladan paling baik untuk umat Muslim, termasuk kita muslimah gitu ya. Itu selain itu gitu loh. Apa ya? Kalau saya keyakinannya gitu. Jadi kita nggak bisa punya kebaikan yang paripurna kalau kita tidak mencoba meniru semuanya gitu loh. Ya semampu kita gitu. Mungkin kita tidak bisa sebaik Ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha atau Fatimah Zahra radhiyallahu anha gitu ya, keluarga Rasulullah gitu. Tapi setidaknya kita coba gitu loh satu persatu, dan termasuk dalam hal isu punya anak itu tadi. Memang di dalam keluarga Rasulullah sendiri kan dicontohkan cerita tentang Aisyah yang mandul ya, yang mandul akhirnya sampai beliau meninggal tidak punya anak gitu kan, seperti itu. Dan ya, artinya kan Rasulullah memberikan gambaran pada kita bahwa memang dalam kehidupan itu semua hal sempurna gitu. Nah, bagaimana menyikapi ketidaksempurnaan itu sehingga kita tetap menjadi seorang mukmin yang berjuang menuju kesempurnaan, yaitu takwa di mata Allah. Mohon maaf ya, ini sebetulnya perbincangannya kan bayi, tabung, anak segala macam itu kan wilayah dunia sebetulnya. Tapi buat saya dunia dan seisinya dan hal-hal yang sifatnya jiwa, mati semua terhubung kan satu persatu. Sama lah mungkin seperti konsep vibrasi gitu kan, menarik energi negatif, positif, kita nggak bisa lepaskan dalam segala hal yang ada di kehidupan ini gitu ya. Jadi ya itu buat saya sih, kalau kita masih meragu, masih apa ya, berarti kita baca lagi gitu. Kalau buat saya sih sebagai seorang perempuan, mau sudah menikah, belum menikah, punya anak, belum punya anak, tugas kita adalah belajar sampai kematian menjemput. Itu sih. Setuju sekali Mbak. Kita dalam posisi apapun, baik punya anak maupun belum, tugas kita adalah belajar ya Mbak. Thalabul ilmi sampai akhir hayat ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang umurnya udah mau 40 kayak saya gitu ya. Jangan berkecil hati, ini ada Mbak Ima, beliau lahiran 42 gitu ya. Jadi kalau masih ada hasrat yang masih pengen punya anak, nggak apa-apa, dioptimalkan gitu ya. Dan poin yang saya garis bawahi dari Mbak Ima itu enjoy, kita tetap enjoy menjalani hidup kita, jangan jadi beban ya. Walaupun belum punya anak itu ya enjoy aja, kita bahagia dengan apapun yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Dan buat teman-teman yang sudah punya anak, lah ini harusnya bisa melipat gandakan rasa syukurnya ya. Karena ada loh teman-teman kalian ya yang untuk punya anak aja susah ya. Berarti ketika teman diberi kemudahan dalam memiliki anak, itu sebuah karunia yang luar biasa, dan sayang sekali kalau anak teman-teman itu jadikan beban. Karena buat kami yang belum punya anak, itu tuh kita tuh berharap ngarep-ngarep kalau bahasa Jawanya ya. Ngarep-ngarepnya tuh sudah sampai sujudnya udah lama gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya anak, ini adalah sebuah kesempatan yang emas gitu ya untuk teman-teman mendidik putra-putri teman-teman sebagai amal ibadah ya. Untuk teman-teman yang belum memiliki anak, ya kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin dengan tetap yang tadi ya, kita mendalami lagi apa sih kita pengen punya anak tuh kenapa. Nah itu digali lagi ya agar kita menemukan niat yang memang ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena hanya sekedar menuruti ego semata. Agar ketika kita nanti dikarunia anak, kita bisa mendampinginya itu dengan ringan, bukan berat karena terbebani oleh anak gitu ya. Terus yang terakhir itu membersihkan hati ya, baik dengan zikir maupun ibadah-ibadah yang membersihkan hati kita, karena kalau Mbak Ima tadi sampaikan intinya segala sesuatu itu tauhid gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini. Nanti rekaman seluruh dialog kita ya dari awal itu kita share juga di YouTube. Nanti saya
bagikan linknya ya di grup peserta maupun grup member Permata Hati. Jadi teman-teman yang mungkin tadi telat dan sebagainya, tidak usah khawatir, nanti akan kami share link rekaman video talk show kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, saya akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan mengadakan event untuk publik seperti ini setiap bulan sekali ya, dengan ganti-ganti tema. Mungkin teman-teman yang senang belajar silahkan untuk memantau sosial media kami sehingga tidak kelewat jadwal dari kami ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ima Zahra. Mudah-mudahan apa yang Mbak Ima sampaikan, ilmu yang Mbak Ima sharekan kepada kami semua menjadi amal jariah buat Mbak Ima ya. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa ya, mudah-mudahan Mbak Ima dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kelapangan rezeki juga kebahagiaan selama di dunia sampai akhir ya. Amin. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Permata Hati pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah bulan depan kita akan mengadakan Coffee for Change yang kedua ya, dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan itu akan menambah wawasan kita ya, juga ilmu kita semua. Nah, saya tutup dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Emma. Sama-sama. Sebelum kita leave group, kita foto bareng dulu ya. Foto bareng. Kita foto bareng dulu. Boleh ekspresi bebas ya. Ya, 1, 2, 3. Mana nggak Mas? Ini 1 doang Mbak, kembarnya mana kembarannya? Bani. Oh, kembarannya nggak kelihatan. Oh iya. Gara-gara ada background-nya nggak kelihatan ya. Ini udah kelihatan Mbak? Udah kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Oke, oh dedeknya sangat ceria ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan jika mau meninggalkan. Mbak. Ya udah ya. Dedek. Nah, lantai. Saya tutup ya. Sampai ketemu di grup semuanya. Dah. Ya, dadah.